Salam Bapak Ibu, Saudara, Sahabat Jemaat Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, Sahabat Jemaat YouTube, mari kita dengarkan diskusi Edis TV melawan para polemikus Islam di mana mereka mulai kepanasan melihat dan mendengarkan diskusi Edis TV. Mari Bapak Ibu kita mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Bang, terima kasih topinya, Joken. Karena melihat Bang Edis manis. Anda laki-laki ngomong begitu nanti Arlanda dilempar gelas ya. Belum pernah dilempar gelas. Itu Bang. Saya dari Islam, saya dari Muslim Bang. Cuman melihat Bang Edis. Boleh, begini. Boleh kita ngobrol, boleh kita diskusi Bang. Tetapi kalau Abang sudah tidak pede lagi dengan Islam, gimana kita mau ngobrol? Saya sih Bang, dari saya pribadi. Suara Anda nggak jelas loh. Nggak jelas Bang, nggak kedengeran. Jelas. Oke lah Bang, belajar dulu Bang. Aduh, ini wajah Anda pun tidak ini fit di layar begitu loh. Heran. Teman-teman semua, sekali lagi ya, saya beritahukan. Ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen. Ya, saya selaku host, saya adalah seorang Kristen. Nah, saya mengundang bagi yang Muslim untuk bertanya jawab dengan tujuan yang baik. Kita bangun sebuah diskusi yang baik begitu. Baik, edukatif begitu ya. Sehingga kita mendapatkan ilmu begitu ya teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sama seperti orang Muslim ketika mereka berdakwah, memberitakan Islam, sama saya juga sebaliknya, saya juga memberitakan kekristenan supaya orang-orang Islam diselamatkan seperti itu ya. Yuk, kita kasih naik ada Abang Gestrik, coba Abang Gestrik. Ya, Abang Gestrik, selamat pagi menjelang malam. Menjelang siang. Silakan. Assalamualaikum. Wah, ini lagi. Ayo kita diskusi, Kita diskusi. Abang Gestrik, sudah berapa lama kita diskusi? Seharusnya kamu sudah bisa loh menerima kekristenan, menerima Tuhan Yesus. Kenapa kamu sampai sekarang masih belum bertaubat juga? Masih mengikuti Muhammad? Bukan begini, Edis. Gimana saya harus bertobat dengan kekristenan, Edis? Sedangkan Yesus saja tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan di dalam Bible. Oke, apakah di situ kamu punya Bible? Sayang, dulu saya punya, Edis, tapi saya sudah pakai lagi. Sekarang sudah nggak ada Bible di sini, saya sudah buang. Soalnya banyak kekeliruan, Edis. Kamu saja sudah bohong. Bible-nya kamu beli di mana dulu? Bible-nya dulu ada kawan saya Kristen, orang Batak juga, dia bagi saya, coba ini pelajari dulu. Terus Al-Quran saya bagi kawan saya itu. Jadinya kita tukar. Apa di dalam Bible itu tidak kamu temukan? Seperti yang kamu tanyakan tadi. Tidak saya temukan. Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Oke, coba buka Yohanes 13 ayat 13. Bukalah, Edis. Kamu yang buka sendiri. Bagaimana? Kamu berarti tidak niat mau belajar kalau begitu. Aku niat belajar, Edis, tapi aku tidak pernah Oke, di dalam Yohanes 13 ayat 13, di situ jelas sekali Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Terus? Mana dalilnya? Tunjukkanlah biar aku percaya, Edis. Itu Yohanes 13 ayat 13.
Mana? Coba dikasih tunjuk di layarnya, biar kita semua orang Muslim bisa percayalah sedikit lah. Biar kita sedikit Baik. Saya tunjuk ya, saya tunjuk. Kita sabar kita. Nah, inilah tugas saya teman-teman ya, menyadarkan kepada orang-orang Muslim supaya mereka bertaubat ya. Baik. Oke ya, kita tunjukkan dalilnya. Apa teman-teman? Kita beritakan ya, kita beritakan kebenaran, kita beritakan nama Yesus kepada orang-orang Islam supaya orang-orang Islam mengenal kebenaran ya. Itu ada di dalam, sebentar saya buka dulu Bible saya. Saya buka dulu Bible saya ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 13 ayat 13. Oke nih, saya balik ya kamera saya ya. Baik. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Coba kamu bacakan. Itu Paulus itu yang nulis, bukan Yesus sendiri. Itu Paulus. Ya udah, kalau gitu kamu di bawah saja. Tadi kamu bilang di Bible tidak pernah ada. Giliran saya tunjukkan ada, kamu bilang masih ada. Ya, yuk silakan. Kalau cuma pantas saja, kamu mendingan mandi lumpur. Kalau kamu mandi lumpur atau kalau kamu sideboard itu kamu malah banyak nanti pengikutmu, followersmu. Ya, sekali lagi teman-teman ya, ini adalah forum diskusi lintas agama atau ngobrol seputar Islam dan Kristen. Saya harap teman-teman ya, obrolan ini membangun sebuah komunikasi yang baik antara Islam dan Kristen ya. Kita sudah bosen nih diskusi yang maki-makian, hujat-hujatan. Kita sudah bosan dengar yang begitu. Kita mau bangun satu diskusi yang baik. Silahkan, kalau Anda seorang Muslim dan Anda ingin diskusi yang baik, saya akan ladeni Anda ya. Kita kasih naik ada bentar ya. Sebentar. Ini banyak yang mau naik tapi banyak pengikutnya itu belum bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Coba kita kasih naik Tony Gili Tony. Coba. Tony Gili Tony. Oke, Tony Gili Tony. Ya, selamat pagi menjelang siang, Tony Gili Tony. Selamat pagi. Ya, silakan Tony Gili Tony, nyalakan kamera Anda. Suara apa itu Bang yang di belakang Bang? Suara apa nada? Suaranya suara berisik-berisik begitu, apa itu? Oh, ini ada teman lihat HP juga. Oke lah, silakan yuk. Abang ini Muslim atau apa Bang? Muslim. Muslim, ya silakan Bang. Apa gerangan Anda naik kemarin? Oke, sebelumnya saya menjelaskan, saya mau ngasih tahu Anda dulu kan, informasikan pada saya tadi malam saya tuh sudah nonton di Livin. Apa itu? Beliau berbicara katanya di dalam Kristen itu ada 5 bagian. Saya nggak ngerti. Anda ngomong apa tadi? Coba ulangin, saya nggak dengar. Semalam saya kan nonton di Livin. Di apa? Di akun Livin. Lipin, Bang Liping. Lipin, oke, kenapa Lipin? Apa itu Lipin? Bang Liping itu katanya di Bang Liping itu dia akun. Waduh, saya nggak tahu. Saya tidak tahu apa itu. Saya nggak ngerti itu apa. Bang Living itu kan dia buka room tadi semalam. Bang Living Muslim atau apa dia? Menjelaskan bahwa Kristen. Dia Kristen. Terus?
dan dia mengakui kalau kalau agama Kristen itu berbeda di antara seperti penjelasannya Bang Edis. Bedanya Maksud gimana? saya, jadi pertanyaan saya jadi Bang Liping sama Begini sama saja, Bang Edis begini. ini, Saya tidak tahu masalahnya, masalah saya siapa, maksudnya saya nggak ngerti. Begini saja. Coba utarakan apa yang mau Anda utarakan begitu. Apa? Isu apa yang mau Anda utarakan? Coba. seperti tadi dijelaskan tadi. Abang kan, hidupin kipas atau gimana, Bang? apa tadi yang Abang hidupin kipas atau gimana? enggak, itu suara mesin. Suara mesin. Oh, oke, ya, silakan. Tadi kan sudah Bang Edi sudah membacakan tuh. Akulah Tuhan, apa dia bilang tuh? Guru, Sekarang saya akulah ada guru tempel dan di Tuhan rumah atau berada. Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah guru dan Tuhan itu Iya. Bang, kalau penjelasan di Kristen sebelahnya itu menunjukkan kalau itu tuh adalah bukan Tuhan katanya. Artinya Tuhan, bukan Tuhan dia bilang kan. Ya, Tuhan sama Tuhan itu sama aja, Bang. Tuhan sama Tuhan sama gitu. Sama. Bener? Iya. Oh. Soalnya beda-beda soalnya kan penjelasannya Bang, maka sama yang mana yang benar kira-kira maksud saya. Jadi makanya kalau si di Kristen sebelah bilang akulah Tuhan dan akulah apa tadi bilang tadi? Akulah Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan sama itu, Bang. Sama seperti kata Rob itu loh, Bang. Guru dan sama. Tuhan. Ya, jadi Bang, coba perbaiki dulu sinyal Anda dan juga berisik. Karena begini, sepertinya kita terkendala dengan sinyal ini. Suara saya juga tidak sampai seketika kepada Anda. Kemudian ada suara mendengung, begitu, nggak enak suaranya. Coba ya, nanti kalau sudah di rumah ya, suaranya berisik sekali ya. Ya, saya turunkan dulu. Coba teman-teman ya, kalau mau naik, coba teman-teman itu dalam posisi yang tidak terpaksa, begitu ya. Ketika teman-teman berdiri di samping mesin atau bagaimana, itu suaranya sangat mengganggu. Ya, saya juga bicara, Anda juga tidak dengar, jadi tidak efektif diskusi kita. Ya, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan kembali. Ada Mas R. Mas R. Iya, Mas R. Selamat pagi menjelang siang. Masih pagi lah sebenarnya ini, belum ada jam 10 kok. Ya, selamat pagi Mas R. Di pinggir jalan lagi. Pinggir jalan lagi nih. Ya, Mas R, apakah Anda seorang Muslim? Oke nih, nampaknya ini juga di pinggir jalan teman-temannya, jadi kita turunkan saja. Iya, teman-teman ya. Oh iya, ini info. Ini info ya teman-teman ya. Saya informasikan bahwa Edis TV, nama saya Edis Sidabutar ya. Tapi saya sudah mendirikan satu badan, sebuah organisasi non-profit ya. Kita sudah terdaftar badan kita teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nonton di YouTube atau di akun YouTube saya, teman-teman bisa melihat di postingan YouTube saya mempost salah satu di postingan YouTube saya tentang bagaimana kita sudah punya badan organisasi non-profit ya. Untuk lebih tepatnya begini, saya kasih tahu aja teman-teman ya. Ini saya sudah posting di YouTube saya. Sebentar, sabar teman-teman. Kalau kita ketik Edis TV, sebentar ya. Ini saya kasih tahu teman-teman ya.
Ini sekedar pengumuman, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengketik Edis TV ini, pengumuman ya, ini ya. Ini kalau teman-teman ketik Edis TV, ini YouTube saya. Nah, teman-teman lihat di sini ketik Edis TV. Saya setelah memposting sesuatu, nih ada postingan ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Saya tulisin lagi nih ya, nih. Puji Tuhan, Edis TV telah terdaftar sebagai badan organisasi non-profit di USA. Nah, badan ini bergerak pada bidang menjawab dan menginjili orang-orang Islam lewat media sosial. Nah, khusus teman-teman yang di USA, sekali lagi teman-teman yang ada di USA, berikut kode QR untuk support pendanaan terhadap badan usaha non-profit ini. Jadi teman-teman kita sudah punya badan non-profit, ini kode QR-nya. Nah, itu ada di postingan YouTube saya ya, kalau teman-teman mau lihat. Jadi kalau teman-teman mampir ke beranda YouTube saya, di situ saya telah mempost kode QR. Jadi yang bisa mempost itu bukan hanya Facebook, bukan hanya TikTok, tapi YouTube juga bisa mempost. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini, mari kita terus mensupport video ini dan juga mensupport channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, marilah juga kita merenungkan firman Tuhan sebagai penguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur pasalnya ke-1 ayat 1 sampai yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kekuasaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baiklah Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita bahwa kita senantiasa memiliki kesukaan dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Karena ketika kita sudah percaya dan kita hidup baru bersama Tuhan Yesus, maka hidup kita dan tingkah laku kita akan berubah. Dan kita akan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling Oke kita. kawan, Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi kawan. terima kasih Baik, sudah teman-teman. mendukung Ya, perkembangan channel ini. jangan, Dan biarlah senantiasa bosan-bosan Bapak Ibu terus mendukung, dilancarkan channel rezekinya ini. oleh Tuhan, dan kiranya Cara Tuhan subscribe memberkati dan share, setiap teman-teman. apa yang menjadi Dan pagi hari ini kita akan perencanaan kerja, Bapak Ibu kita di akan, setiap masalah, sinambungan, persoalan hidup. terus Kiranya buat, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Itu oke, saja sampai yang mungkin ketemu. bisa sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus Ya, memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya.